Mari kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu karena Engkau luar biasa, baik dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh masih bersama-sama menikmati apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan yang menjelaskan tentang kenaikan Tuhan Yesus ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kita sedang mengalami tekanan, masalah, persoalan, situasi, kondisi yang ada, yang membuat kita ada tinggal dan ada di rumah. Nah, ini semua saya percaya tidak mengurangi sukacita kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak mengurangi damai sejahtera Allah di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan menjelaskan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20, saya akan baca, dikatakan Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20 menjelaskan, mereka pun pergilah memberitakan Injil segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Markus ini menuliskan tentang bagaimana banyak pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Tapi paling inti dan utama yang dia pesankan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari-hari ini dan kita sebagai orang percaya pada saat ini adalah supaya kita pergi menyampaikan, memberitakan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, yaitu berita keselamatan kepada dunia, kepada mereka yang belum mendapatkan keselamatan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu sejarah yang luar biasa. Tidak dikarang-karang. Ini sebuah fakta bahwa Yesus mati, bangkit, bahkan dia naik ke surga. Saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada sebuah tujuan besar bagi setiap orang yang percaya, bagi kita semua. Yaitu kalau kita lihat perintah-perintahnya, bahwa pertama dia berkata bahwa firman Tuhan itu harus diberitakan kepada mereka-mereka yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat 16, dalam pasal 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada dua hal, percaya, selamat.
tidak percaya akan dihukum. Nah, ini berita harus kita sampaikan kepada mereka yang hidup dalam kegelapan dunia ini. Karena mungkin mereka belum percaya, belum melakukan sebuah perintah yang besar, yaitu perintah taat akan firman Tuhan. Kita sebagai orang yang sudah percaya, kita harus mengambil bagian. Kita harus bekerja, melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Kabarkan berita kesukaan ini kepada mereka. Nah, pesan-pesan ini luar biasa, saudara. Yesus naik ke surga. Ayat-ayat lain menjelaskan bahwa dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Bagi orang yang percaya akan diselamatkan. Tempat abadi. Saudara yang kekasih, kalau di rumah kita orang tua menyediakan tempat untuk kita bersantai, duduklah bersantai di sana. Kalau orang tua menyediakan mungkin meja untuk kita makan, duduklah di sana untuk kita makan. Nah, ini sebuah gambaran bahwa Yesus berkata bahwa dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tentu tempat itu sudah ada. Karena tempat itu sudah ada, harus ada orang yang pergi mengisinya. Siapa yang akan pergi mengisinya? Kitalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang percaya yang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Tentu Tuhan punya keinginan. Menyediakan tempat, ada sebuah keinginan dari Tuhan supaya ada orang yang percaya untuk diselamatkan. Untuk duduk di tempat yang dia sediakan. Nah, puji Tuhan kalau kita adalah orang-orangnya. Kita adalah bagian daripada orang-orang yang akan menikmati tempat itu. Yaitu kerajaan surga. Yesus naik ke surga juga dia berkata bahwa dia pergi kepada Bapa, namun dia akan menyertai kita. Sekalipun kita tidak lihat secara kasat mata, tidak nampak di depan kita, tapi sebuah ungkapan firman Tuhan bahwa dia akan menyertai kita selama-lamanya. Itu tertulis dalam kitab Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 20. Kita kenal dengan ayat ini. Dikatakan Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini sebuah ungkapan, sebuah janji. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia berkata, dalam kitab Matius pasal 28 ini, dia menyertai. Siapa yang disertai? Kitalah orang-orang yang percaya. Bukan sebentar, bukan hanya besok, bukan lusa. Tapi dikatakan dia sertai kita sampai akhir zaman. Artinya berbicara tentang selama-lamanya. Tuhan ada serta dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dalam penyertaannya, ada hal-hal yang dia ikuti. Sekalipun dia ada di dalam surga, ada hal-hal yang dia akan ikuti. Ikut sertakan ya. Ikut sertakan maksud saya. Ikut sertakan di dalam kehidupan kita. Yaitu dia katakan bahwa dia akan memberikan janjinya kepada kita. Dia memberikan janjinya yang besar. Yaitu bahwa dia akan memberkati kita. Memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan kuasa Roh Kudus. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus berjanji, dia menyertai kita dengan kekuatannya. Sebab itu dikatakan dia akan turunkan kuasa Roh Kudus sebagai penolong kepada setiap orang yang percaya akan Roh itu. Roh Kudus itu akan menuntun kita, mengajar kita, mendidik kita,
supaya makin hari makin kita mengenal siapa Tuhan. Dan makin hari makin kita setia mentaati apa yang menjadi perintahnya. Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia naik ke surga, bahwa dia akan turun kembali. Artinya dia akan datang kembali. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-3, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sebuah janji besar. Ini sebuah ungkapan yang harus kita sebagai orang percaya menyambutnya, menerimanya. Karena ini sebuah janji kekal, janji abadi. Rugi kalau kita tidak menyambutnya. Kita akan rugi besar kalau kita tidak menyambut sebuah janji ini. Dikatakan dia pergi kepada Bapa, namun dia akan datang. Saudara, waktu Yesus datang pertama kali ke dalam dunia ini, dia membawa berita tentang kasih dan keselamatan. Dia membawa berita kedamaian. Dia membawa berita kesenangan. Dia membawa berita sukacita. Dia membawa berita keselamatan. Dia membawa berita ketenangan bagi kita. Tapi saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kali atau datang kembali ke dalam dunia ini, bukan lagi membawa berita kasih. Tapi ada ayat mengatakan dia akan datang membawa pemisah. Digambarkan seperti pedang. Dia akan pisahkan orang yang sungguh-sungguh, orang yang taat, orang yang melakukan firman Tuhan, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh, dengan orang yang tidak taat akan Tuhan. Kita mau di mana? Sebagai umat yang percaya, kita mau posisi yang mana? Apakah kita menjadi bagian pilihan Tuhan? Apakah kita menjadi bagian daripada murid Tuhan yang akan dibawa pulang oleh Tuhan ke dalam kerajaan surga? Karena nafas kita dari Allah. Apakah kita menjadi bagian daripada umat-umat yang benar-benar menikmati surga yang kekal dan abadi selamanya? Mari memperingati hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sambutlah firman Tuhan ini. Datanglah kepada dia, percayalah bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Di dunia ini penuh ratap tangis. Dunia ini penuh dengan kesedihan. Jangan tinggal di dalam dunia ini. Mari giring bawa hidup kita menghadap Tuhan dengan penuh damai. Bawa hidup kita dengan penuh kasih sayang di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ajaib adanya. Dia menyediakan segala-galanya bagi kita. Bukan saja damai sejahtera yang kita sedang nikmati hari-hari ini, tapi surga, tempat yang dia sediakan untuk selama-lamanya. Berdoalah bagi istrimu. Berdoalah bagi suamimu. Berdoalah bagi anak-anakmu. Berdoalah bagi sanak saudaramu. Mungkin mereka belum di dalam Tuhan. Ajak mereka masuk ke ruangan Tuhan. Berpesta sama Tuhan di dalam kerajaan surga. Karena surga itu adalah tempat damai, tempat sukacita selama-lamanya. Kiranya di hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya kita ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan, bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang menjanjikan banyak hal bagi kami, supaya kami memperolehnya. Kami mau taat, kami mau setia, kami mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan, biar itu menjadi remah dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah umat-umat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang menjadi rencana hidup mereka Tuhan. Atau mungkin hari-hari ini banyak yang sedang mengalami tekanan ekonomi. Makan pakai mereka Tuhan, Engkau lihat dari tempat yang maha tinggi. Berkatilah Tuhan, cukupkanlah semua apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Yang sakit jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang khawatir, yang bimbang, yang menghadapi masalah Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber jawaban, sumber jalan keluar dari setiap persoalan umat-umat-Mu. Tuhan mengenal hati umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau mengenal setiap isi hati mereka pada saat ini Tuhan. Mereka sedang berseru, memanggil nama-Mu. Tolonglah mereka Tuhan. Biar mereka tetap dalam kasih-Mu, dalam cinta-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada. Situasi keadaan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia dan bangsa kami Tuhan. Belas sampar yang masih mengancam manusia Tuhan. Kami hanya minta perlindungan, pertolongan Tuhan. Bagi umat-umat-Mu, bagi kami semua. Bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja-Mu. Tolong ya Tuhan. Supaya kami boleh melihat satu kekuatan, kedahsyatan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa senantiasa kami semua terikat dalam kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati dan selamat kita memperingati hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan.